Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Landa, saya dari 2ICC. Jadi hari ini saya ingin membuat tugas framework, yaitu membuat proyek baru sesuai dengan judul topik masing-masing. Saya dapat di sini kependudukan. Saya juga di bagian admin, kebetulan. Lalu ada inisialisasi git dan juga menunjukkan proses commit hingga checkout-nya. Lalu ada menunjukkan passing data ke view, lalu dari root controller, lalu ke view. Nah, data yang kita pakai itu sesuai dengan kelompok masing-masing dah, sesuai dengan tema masing-masing. Jadi untuk pertama-tama kita mulai dari pembuatan proyek baru. Jadi saya sudah membuat proyeknya terlebih dahulu sebelum membuat videonya. Membuat proyeknya seperti di video saya sebelumnya, seperti biasa. Lalu kita lanjut saja ke bagian gate. Untuk gate saya sudah menginstalnya, jadi ada di folder. Untuk bentuknya seperti ini ya. Nih. Kita habis itu saya sudah pasang juga gate-nya. Lalu kita lanjut saja ke untuk pengecekan gate-nya. Tapi sebelum kita ngecek, saya ingin menjelaskan sedikit tentang gate tuh. Apa itu gate tuh? Gate itu merupakan salah satu version controller ya tuh, kontrol yang dikembangkan oleh Linus Torvald. Dia tuh pembuat Linux juga tuh pada tahun 2005. Nah, dia tuh paling populer lah tuh sampai saat ini nih, sampai sekarang nih paling populer tuh gitu. Lalu kita lanjut saja tuh langsung untuk penerapan Git. Untuk mengecek apakah Git sudah diinstal atau belum, kita klik saja di terminal kita. Cara membuka terminal tuh kayak gini lah. Ini ada tulisan terminal nih, no, terminal. Nah, klik aja langsung Git version. Nah, ada nih ini dah versinya. 2.5.1.0.Windows.2. Lalu untuk membuka project di VS Code itu jalankan terminal. Lalu inisialisasi git dengan perintah yang ini. Git init. Dah nih, kan? Udah. Pendudukan admin. Lalu kita lanjut ke git status. Dan ini git status ini untuk mengecek apakah berhasil diinisialisasikan atau belum ya nih. Kita cek git status. Oh, udah ternyata. Mantap. Untuk ngetracknya nih kita pakai git add nih. Dia tuh ngetrack apa namanya? Ngetrack working directory yang untracked lah tulisannya. Kita cek. Ada nggak ya? Ada. Nah, nggak ada. Wih, salah ya. Git add. Ada nih saya salah satu itu. Lanjut saja ke selanjutnya itu. Tadi sudah di git add, lalu ada git status nih. Untuk melihat kembali status working directory setelah menjalankan perintah git add nih. Ya kan? Kita pakai git mana ya? Status. Oke, dah pas dah. Kita lanjutin saja ke git reset. Git reset ini opsional nih. Ini untuk kalau kita mau membatalkan file yang masuk ke staging area atau unstack lah, bisa menyalakan git reset. Selanjutnya itu untuk mengkonfigurasi username kita dan juga user email kita. Kita klik saja di terminal dulu git config hampir tipu config user
titik name salah deh. User titik name, lalu ini baru buat nama kita, contoh admin lah ya, admin penduduk admin penduduk Nah nih, lalu kita lanjut ke konfigurasi email sama kayak gini, cuman untuk nama username ini name-nya ini diganti jadi email ya. Email ya, admin penduduk @gmail.com. Nah, ada. Ngeceknya tuh kita jalankan ya. Git config yang ada ya. Kita lanjut saja. Ini dia nih, nama kita nih ha. Enterkan terus. Ini nama kita nih. Username admin penduduk, emailnya tuh adminpenduduk@gmail.com. Nah, kita terus tagging komiknya nih, hapus salah tuh, terus tagging lagi. Kita mulai dari get commit. Ini untuk hasilnya nih. Hasilnya nih dari git nih. Lalu ada git status untuk working directory yang sudah bersih dari yang tracket file itu. Cek lagi git status. Nanti di commit working tree berarti bersih dah. Lalu ada git log. Git log ini untuk melihat riwayat commit yang sudah kita lakukan lah, atau kita yang sudah kita lakukan lah, atau kita jalankan. Lalu ada lalu klik saja di terminalnya tuh git log. Itu dia tuh, itu dia. Ini dia, ini dia nih. Lalu ada untuk riwayat commit juga bisa kita tampilkan secara ringkas tuh. Jadi cara itu gini, ini log one line garis tuh, only. Lalu untuk terakhir perintah git nih, git checkout. Git checkout nih digunakan untuk melihat versi aplikasi sesuai dengan ID commit yang kita pilih. Ya, cek ID commitnya yang diinginkan tuh kita jalankan git log online tadi tuh untuk melihat ID commit yang telah kita lakukan sebelumnya. Lalu dari hasil di atas lah terlihat bahwa head menunjuk ke master, artinya tuh kita sedang ada di commit terbaru. Kita akan coba kembali ke commit. Lalu ada git out master. Untuk ngeceknya kita jalankan git status nih.
status. Terlihat informasi bahwa head detect-nya yang artinya tidak jika artinya kita tidak berada di branch manapun tetapi sedang melihat di HUD. Lalu ada git checkout master. Untuk kembali ke commit terakhir nih, atau versi terbaru, kita jalankan saja. Oh iya, salah. Tipu. Ada. CECKO. Error dia guys. Nah lanjut nggak apa-apa. Kurang nilai orang. Lalu ada kita masuk saja langsung ke passing data Laravel. Seperti yang sebelumnya itu kita buat terlebih dahulu indeksnya lah terlebih dahulu untuk bagian view dia tuh. Indeksnya itu sesuai dengan materi yang diberikan. Di sini saya menggunakan dashboard admin kependudukan karena saya mendapatkan apa namanya itu judul kependudukan. Lalu kita buat saja root. Nah untuk buat rootnya itu seperti biasa. Untuk buat controllernya itu seperti biasa. Caranya itu di terminal. Lalu ada kita di terminal tuh PHP Artisan Make Controller seperti inilah. Artisan Make Controller. Kasih baru nama controller yang ingin kita buat nih. Contohnya tuh karena saya sudah buat lah ya kan. Nih kependudukan controller. CPK. Ini resource. Nah, udah buat nih dia nih. Apa bedanya yang controller biasa dengan yang ada resource-nya tuh? Ya ini di sini ada public function-nya nih. Kalau yang resource dia lebih lengkap. Lalu kita masuk saja kepada bagian root. Nah untuk membuat rootnya tuh simple. Hapus dulu terlebih dahulu yang tadi. Untuk membuatnya itu simple ya. Kita hanya perlu buat kayak gini lah. Get admin penduduk, masukkan nama controllernya, kelasnya apa, kelas indeks tadi kita pakai, lalu name kependudukan indeks. Nah untuk ngetiknya itu kita ketik langsung ya di pencarian. Tapi sebelum itu kita hidupkan dulu Laravelnya. Apa ini? Oke, sudah hidup Laravelnya. Mari kita coba. Namanya ini adalah kependudukan PHP Artisan Server. Saya lupa namanya. Nggak tidak. Cara pencariannya itu seperti biasa dia. Pendudukan. Ini sesuai dengan nama file yang kita buat dot ya. Di sini hanya menunjukkan Laravel karena kita nggak masuk ke bagian rootnya, ketampilan awal Laravel. Nah untuk rootnya itu kita tadi menggunakan admin penduduk. Nah di sini kita sudah mendapatkan data-data dari penduduk kita. Ada Andi umur 32 tahun, statusnya sudah menikah. Ada Budi umurnya 25 tahun, statusnya belum menikah. Lalu ada Citra umurnya 40 tahun, statusnya sudah menikah.
Untuk template-nya ini jujur saya menggunakan GPT. Template-nya saya menggunakan GPT, namun untuk isi-isi dari datanya ini saya buat sendiri. Ya. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah, apalagi error tadi. Saya mohon maaf dikarenakan saya tidak masuk pada minggu kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.